Kali ini kita akan mempelajari mengenai menerapkan prosedur pembuatan daftar analisa harga satuan pekerjaan pada konstruksi bangunan gedung. Ini sebagai contoh saja ya. Dan indikatornya yang pertama bisa menjelaskan ya untuk metode analisa harga satuan pekerjaan, kemudian menyusun daftar harga satuan upah, bahan dan alat, kemudian menggunakan angka koefisien dalam menyusun analisa harga satuan bangunan gedung, dan menerapkan daftar harga satuan upah, bahan dan alat dalam penyusunan analisa harga satuan pekerjaan. Ini petunjuknya nanti dibaca, Bu Mega bagikan materinya ya nanti ya, silakan untuk bisa dibaca. Yang pertama, metode analisa harga satuan. Nah, ini untuk yang sudah kalian pelajari sebelumnya, ini Bu Mega ulangi dengan lebih detail lagi. Analisa harga satuan pekerjaan adalah suatu ya cara perhitungan harga satuan ya, baik itu pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan bangunan, upah kerja, dan peralatan. Untuk skema harga satuan pekerjaan yang dipengaruhi oleh faktor yaitu bahan atau materialnya, upah, tenaga kerja, dan peralatan dapat dirangkum sebagai berikut. Nah, untuk di sini harga satuan upah ya, kemudian ada analisa upahnya, harga satuan bahan, kemudian ada analisa bahannya, harga satuan alat, kemudian ada analisa alatnya. Nah, untuk harga satuan upah dan analisa upah ya, ini nanti masuk menjadi upah atau tenaga atau satuan pekerjaannya. Begitu juga dengan bahan ya, sama saja menjadi bahan atau material satuan pekerjaannya. Kemudian begitu juga dengan alat menjadi peralatan atau satuan pekerjaannya. Sehingga ketiganya ini ketika kita rangkum skemanya menjadi harga satuan pekerjaan. Ini melalui analisa seperti ini. Kemudian ya, untuk skema dijelaskan ya, ketika mendapatkan harga satuan pekerjaan maka harga satuan bahan, harga satuan tenaga, dan harga satuan alat harus diketahui terlebih dahulu yang kemudian dikalikan dengan koefisien yang telah ditentukan. Ya, perumusannya adalah sebagai berikut. Untuk upah itu cara mencarinya harga satuan upah dikalikan koefisien analisa upah seperti yang sudah kalian pelajari kemarin ya. Kemudian harga bahan atau satuan bahan itu dikalikan koefisien analisa bahan. Kemudian alat, harga satuan alat dikalikan koefisien analisa alat. Nah, sehingga didapatkan harga satuan pekerjaan sama dengan penggabungan dari upah, bahan, dan peralatan. Dan untuk metode analisa harga satuannya, ini ada dua yang biasanya kita pakai di dalam bidang kita. Ada berapa yang dipakai ya, itu menyusun analisa harga satuan pekerjaan. Yang pertama adalah BAU ya, dengan metode BAU dan SNI Standar Nasional Indonesia. BAU Burger Mix Open Berwerken. Ini dari, kalau kita lihat di sini untuk keterangannya metode BAU, itu BAU adalah suatu ketentuan yang dan ketetapan umum yang ditetapkan ya oleh BAU pada tanggal 28 Februari tahun 1921 ya, pada zaman Belanda. Jadi yang menemukan ketika zamannya Belanda gitu ya. Dalam analisa BAU telah ditetapkan angka jumlah tenaga kerja dan bahan untuk satu pekerjaan. Jadi sudah ditetapkan angka jumlah tenaga kerja, bahan untuk satuan pekerjaannya. Nah, nanti kalian bisa baca-baca mengenai BAU itu seperti apa, metode BAU di link ini ya yang sudah Bu Mega bagikan. Coba kalian bisa mencari sendiri. Kemudian dari contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Nih, misalnya ada pasangan setengah batu untuk batu bata ukuran 23 x 11 x 5 cm, bahan dan upah kerja untuk 1 meter kubik. Ya, ini di sini sudah mendapatkan angka ketetapannya tadi. Ya, 1:5. Kemudian semennya ya 0,24. Ini pasirnya adalah sekian 0,048. Upah kerja itu
keterangannya hanya ada, dan ada, baik sampai mandor ya. Nah, kemudian keterangan pemakaian batu bata 1 meter persegi itu adalah 70 buah. Sudah termasuk bahan yang rusak dan terbuang, itu 70 buah. Nah, sementara untuk analisanya kita lihat di sini. Jadi pekerja itu sudah ada ketentuan ketetapan ya seperti ini. Ketika mencari jumlah harganya tinggal dikalikan. Kalian tidak lupa ya, tinggal dikalikan. Kemudian tukang batu juga sama. Koefisien ini dikalikan harga satuannya. Jumlahnya adalah ini. Kemudian kepala tukang dan mandor pun sama. Sudah kalian pelajari sebelumnya. Sehingga dapatkan jumlah tenaga kerja untuk jumlah harganya adalah 79.800.000. Bisa dengan bahan ukuran tadi yang 5 x 11 x 22 ya, dibutuhkan 70 ya, dikalikan harga satuannya adalah sekian, berarti ketemu jumlah harganya 77.000. Kemudian semen Portland ya 12 kg dibutuhkan dengan ya harga satuan adalah ini, dikalikan koefisien kalikan harga satuan ketemu 16, berdasarkan kayak skema tadi ya, jadi dikalikan. Hujan dengan semen, pasir, dan yang lainnya. Peralatan kalau ada ya berarti tinggal mengalihkan kebutuhannya berapa, dikalikan harga ininya ya, harga satuan, ketemu jumlah. Nah, ini contohnya tidak ada alatnya. Sehingga untuk jumlah A plus B plus C, di sini C tidak ada, berarti A hanya A, ini ya, 79.800 ditambah 105.000, ketemu 185.396 rupiah. Ini ya, ini totalnya. Overhead atau profit juga 0, tidak ada, berarti totalnya adalah ini. Ini tergantung nanti ketika di lapangan seperti itu. Kemudian kalau bedanya dengan SNI ya, SNI 2008, Rancangan Standar Nasional Indonesia RSNI, jadi disingkatnya ya, tentang tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan untuk konstruksi bangunan dan perumahan adalah ini ya, direvisi ini ya. Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dengan perubahan pada indeks harga bahan dan indeks harga tenaga kerja. Nah, ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ya tahun 2008 nomor 28. Pedoman ini menetapkan langkah-langkah menghitung harga satuan dasarnya HSD, upah tenaga kerja, HSD alat, dan HSD bahan. Yang selanjutnya ya menghitung harga satuan pekerjaan dan harga perkiraan sendiri atau HPS, harga perkiraan sendiri. Dapat digunakan pula untuk menganalisis harga perkiraan perencanaan HPP untuk penanganan pekerja bidang umum. Ini banyak singkatannya ya, nanti dipelajari, dipahami supaya kalian tidak bingung ketika di lapangan nantinya. Kalian juga bisa baca mengenai SNI, metode SNI di link ini ya, atau mungkin kalian cari lagi di internet. Nah, jika diambil perbandingan dengan pekerjaan yang sama dengan bau tadi, maka dapat hasil 1 meter persegi pasangan tembok setengah bata dengan campuran 1:6 dengan AHSP ya, analisa harga satuan pekerjaan berdasarkan tadi ini 2016 nomor 28 sebagai berikut. Nah, ini koefisiennya ini ada perbedaan. Karena apa? Kalau SNI itu biasanya mereka berdasarkan penelitian, istilahnya uji coba, survei, ya, jadi benar-benar didapatkan koefisien yang sesuai di lapangan. Jadi kalau kalian masih bingung, minggu depan Bu Mega akan jelaskan mengenai koefisien ini. Tapi kalau sudah paham ya, kita belajar lagi tidak apa-apa. Kalau ini kita lihat sama-sama harga satuannya ini sama, cuma yang berbeda di koefisiennya. Kalau di SNI tadi ini memang berdasarkan tadi survei, penelitian yang benar-benar yang terjadi di lapangan seperti apa. Nah, ini tinggal dikalikan ya. Ini dikalikan koefisien dengan harganya sama, kemudian ketemu jumlah harganya. Bahan pun sama, 70, ini yang semen Portland, pasangan pasir ya sekian. Dikalikan jadi sekian. Kemudian jumlahnya harga satuan pekerjaan adalah ya 45.000 ditambah ini, ketemu 147.200 rupiah. Nah, ternyata dari perhitungan dua metode tadi ya, untuk pasangan tembok setengah bata didapat sebagai berikut.
Metode Bow tadi dihasilkan ini 185.396. Kemudian berdasarkan SNI atau analisa harga satuan pekerjaan, menganalisa sendiri ketika di lapangan yang meneliti, itu ternyata didapatkan 147.200. Selisihnya ternyata adalah Rp38.196. Nah, sehingga dengan metode SNI ini akan menghemat anggaran biaya pembangunannya. Nah, ini kalian nanti bisa dipelajari ya, coba ya, ini untuk melakukan komparasi antara metode Bow dan SNI dengan data pekerjaan beton, misalnya ke pekerjaan beton ya, dari tabel Bow dan SNI. Ini kalian nanti pelajari ulang, caranya sama dengan yang bagian atas tadi contoh ya. Ini dilihat ya, ini sehingga total ini berapa, kalau ini yang Bow, kemudian ini yang berdasarkan SNI, total ini berapa ya, sehingga ini metode Bow totalnya berapa, SNI totalnya berapa. Nah, ini diketahui. Ini uraiannya dari metode Bow. Nah, ternyata di sini beda. Koefisien di sini Bow dengan koefisien SNI sini ini beda. Nah, ini yang menyebabkan tadi sesuai analisa atau penelitian atau survei di lapangan, kalau ini sudah ketentuan zaman Belanda dulu ya. Nah, ini yang saat ini sering menggunakannya adalah SNI. Tapi tergantung lagi, kembali lagi ke perencana ya, untuk estimatornya dia menggunakan apa. Nah, ini ternyata dilihat nih secara Bow diketahui seperti ini hasilnya. Total ini ya. Kemudian cara NSI ini tadi uraikan total adalah sekian. Sehingga terjadi perbedaan, Bow ketemu sekian, SNI ketemu sekian. Selisihnya 120 ribuan sendiri. Itu ya. Ini kita belajar apa sih metode Bow, apa sih metode SNI, sehingga kita tahu oh ternyata seperti ini. Nah, ini daftar harga satuan pekerjaan berdasarkan SNI ya, yang sudah di standar nasional ya Indonesia nih sekian. Baik itu dari batu bata kali dan lain sebagainya, dari semennya, kayu, besi, cat, ya, pipa, bahan listrik, keramik dan lain sebagainya. Nah, keterangan. Ya, keterangan ini, kolom ini adalah nomor urut, kolom 2 ini adalah menandakan nama bahannya, kolom 3 ini adalah satuan upah bahannya, kolom 4 ini adalah harga satuan bahannya. Ini daftar harga satuan upahnya, SNI juga yang sudah terstandar ya. Biasanya Departemen Pekerjaan Umum sekian. Contohnya tadi sama, kolom nomor urut, ini keterangan ya untuk nama pekerjanya, ini satuannya, ini ada harganya. Nih ada keterangannya di sini dibaca. Nah, dari apa yang sudah Bu Mega jelaskan, coba nanti kalian uraikan dari soal esai ini. Kalian bisa dikerjakan ya. Nomor 1 ini secara teori saja kalian jawab. Kemudian nomor 2 ini kalian diminta untuk menyesuaikan dengan format daftar harga barang, upah dan alat, analisa harga satuan pekerjaan berdasarkan SNI. Formatnya seperti apa? Nanti dilihat tadi yang di atas yang sudah kalian lihat. Kemudian yang ketiga, kalian diminta untuk menentukan total upah pekerja tersebut. Nah, ini gampang, nanti dilihat lagi di contoh di atas lagi. Kemudian yang nomor 4, ini ya, ini nomor 4, kalian diminta untuk melengkapi analisa harga satuan pekerjaan agar diketahui nilai pekerjaan tersebut. Nah, gitu ya. Jadi ini yang sudah Bu Mega sampaikan, nanti silakan untuk bisa dipelajari ulang, kemudian kalian kerjakan, dikirim di Google Classroom. Gitu ya anak-anakku. Demikian pemaparan dari Bu Mega, penjelasan, semoga kalian semakin jelas dan bermanfaat untuk kalian. Kalau memang belum ada yang jelas, ada beberapa yang belum jelas, silakan boleh bertanya ke Bu Mega. Terima kasih anak-anak. Semangat pagi, Tuhan memberkati.